Nah, oke, tonton kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Fokus kali ini saya akan membahas requestan kalian ya, mengenai dua striker keturunan yang saat ini sudah mulai banyak dibicarakan. Siapa lagi kalau bukan sosok Ole Romeni dan juga Mauro Gilstra. Nah, keduanya ya, ini memang sangat potensial lah untuk unggulan Timnas Indonesia. Apalagi memang Sintayong saat ini fokusnya ini mencari pemain yang memang di posisi itu. Nah, dari beberapa hal itu, tentu kita akan bisa ya melihat bahwa sebenarnya Timnas Indonesia memang ya jangan sampai ya dalam hal ini salah dalam memilih dan memanggil pemain keturunan. Karena bukan apa-apa ya, karena memang kita membutuhkan yang terbaik lah untuk di ronde ketiga khususnya. Nah, di sini saya akan membahas ya, mungkin ini juga statistik dan juga rekor dari kedua pemain. Kira-kira dari kedua itu siapa yang paling cocok menjadi bagian timnas Indonesia? Jangan lupa untuk membangun channel ini, silahkan kalian tekan tombol like, komen, juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya ya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi dari video-video saya selanjutnya. Oke, di sini yang pertama teman-teman, saya ingin membahas terlebih dahulu ya, sosok Mario Zylstra ya atau Mauro Zylstra ini. Nah, Mauro Zylstra ini saat ini bergabung bersama Volendam U21 ya. Kemarin dia bermain bersama FC Nijmegen U21 dan sangat sensasional ya. Penampilannya bersama Nijmegen ini sangat luar biasa. Di musim lalu ya, di bersama U18 ya, dia bermain 13 pertandingan ya, kemudian mencetak 10 gol, 8 assist dan 107 ini nonton ya rata-rata bermain, dan dia sudah menciptakan 1071 menit. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa. Kemudian untuk di U21 ya, di U21 ini ya, dia bermain selama 13 pertandingan ya, mencatatkan 8 gol, satu assist, kemudian dia bermain sebanyak 924 menit. Nah, ini artinya ya dengan 13 gol, maaf 13 penampilan, kemudian 8 gol, ya wajar jika striker ini sangat potensial untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Dan dirinya pun sangat luar biasa ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya sosok Mauro Gilstra ini sangat potensial sekali. Ya, rata-rata permainannya dia selalu menjadi starting ya. Dia selalu bermain 90 menit ya rata-rata permainan bersama Nijmegen musim lalu. Wajar jika dirinya juga termasuk ya dalam daftar top skor di Eredivisie ya, mohon maaf di Liga 2 kelompok umur ya di Liga Belanda. Ini membuktikan sosok Mauro Gilstra ini sangat tajam ya. Kemudian dirinya juga sudah menginginkan untuk bergabung bersama timnas Indonesia. Bahkan 2 tahun yang lalu pun juga dia mengutarakan bahwa dia ingin membela Indonesia karena neneknya berasal dari Bandung. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya kita masih ada ya sosok Mauro Gilstra. Nah, kemudian kita akan coba menoleh ya ke salah satu pemain lainnya, yakni Ole Romeni. Nah, kalau Ole Romeni ini ya bersama ini teman-teman FC Utrecht ya, dia sudah bermain 18 laga ya di semua kompetisi ya, baik uji coba, kemudian laga resmi ataupun di Piala Belanda. Dia sudah bermain sebanyak 18 kali dan mencetak 1 gol. Nah, kita akan melihat ya sebenarnya bagaimana statistik dari Ole Romeni musim kemarin. Ya, awal didatangkan dia di bangku cadangan, kemudian di bulan 11 ya, di sini mohon maaf, di sini dimulai dari bulan 12 ya. Bulan 12 dia tidak diketahui karena tidak ada di bench ya. Kemudian di bulan 8 2023 saat melawan Henry Finn ya, dia bermain 12 menit, kemudian Jole dia bermain 25 menit, kemudian Feyenoord dia bermain 26 menit, kemudian melawan Heracles Almelo dia 74 menit. Nah, kemudian melawan Nijmegen 61 menit, kemudian Volendam di sini di Piala Belanda ya, dia bermain 90 menit. Dan di sini saya melihat ya ada kurang lebih ya 6 pertandingan ya, 6 pertandingan ini sama sekali dia tidak bermain.
3 di bangku cadangan, kemudian 3 lagi dia cedera. Nah, cedera atau tidak ada di bench ya. Nah, kemudian dia mulai bermain lagi 16 menit, 45 menit ya. Artinya memang sosok Ole Romeni ini selalu konsisten lah, bisa bermain terus di skuad utama walaupun menitnya tidak full ya. Artinya dia selalu menjadi pemain pengganti seperti itu. Nah, kemudian ini musim yang memang menurut saya juga berat musim kemarin. Jadi untuk melihat statistik bersama Utrecht ya musim kemarin menurut saya masih kurang terlalu baik ya untuk sosok Ole Romeni karena di sini saya melihat juga ini ada 10 pertandingan dia absen karena cedera jari kaki ya. Dia 10 kali absen ya di musim kemarin hingga dirinya memang setelah cedera itu tidak maksimal ya sehingga ketika melawan Go Ahead Eagles ya dia di bangku cadangan kemudian RJK Waalwijk ya dia main 9 menit saja kemudian Sparta Rotterdam ya ini pertandingan terakhirnya di musim kemarin itu bulan 12 tanggal 12 bulan 5 2024 dia bermain 34 menit. Nah, sisanya dirinya memang cadangan dan juga cedera. Nah, ini untuk statistiknya bersama Utrecht. Tetapi ya yang membuat kita sangat melihat Ole Romeni ini dari sisi lain ya. Itu jelas di musim lalu ketika dirinya membela Nijmegen dan juga FC Emmen. Nah, saya melihat di sini ya di statistik bersama Nijmegen ini dia tampil sangat luar biasa. 77 penampilan ya. Dia sudah mengemas 12 gol. Nah, sebelumnya bersama Emmen dia bermain 51 penampilan ya dengan mencatatkan 14 gol. Nah, kemudian kalau dilihat dari market value-nya ya memang saat ini sedang turun untuk Ole Romeni ini. Jadi, mungkin ini juga bisa menjadi opsi jika dia ingin menaikkan market value-nya ya. Jelas dia harus bergabung bersama timnas. Itu bisa menjadi solusi karena ketika pemain sudah menjadi bagian dari suatu negara kemudian membela negara itu akan bisa menjadi faktor bahwa market value si pemain ini akan naik. Nah, oke. Kemudian kalau dilihat juga ya sosok Ole Romeni ini sebenarnya potensial sekali. Usianya relatif muda ya. Kemudian dirinya juga sudah kenyang pengalaman lah di Liga Belanda khususnya. Kalau kita melihat dari beberapa data Mauro Gilstra dan juga Ole Romeni, siapa yang paling pantas ya? Ya menurut saya dari sisi pengalaman jelas Ole Romeni lebih pantas. Tetapi dari segi potensial ya, potensial bagaimana untuk jangka panjang ya sosok Mauro Gilstra juga sangat pantas. Tetapi saat ini kita melihatnya seperti ini. Apa yang jadi kebutuhan saat ini? Kebutuhan saat ini adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan di ronde ketiga. Oleh sebab itu, kalau kita ingin memaksimalkan di ronde ketiga, jelas ya sosok Ole Romeni ini adalah sosok yang paling banyak kita tunggu ya. Apapun yang mungkin menjadi perdebatan masalah striker, kita tidak tahu apakah Ole Romeni ketika bergabung bersama timnas akan langsung setel. Kemudian dengan cuaca di Indonesia, apakah cepat dia adaptasi dan lain sebagainya. Tetapi menurut saya pengalaman itu perlu. Dia di Eredivisie saja, ya, di Liga Belanda saja, ini sudah banyak sekali bermain ya teman-teman. Sudah di sini saya melihatnya total ya itu 69 ya. 69 kali bermain di Eredivisie dengan mencatatkan 3.497 menit ya. Ini statistik dia selama di Eredivisie. Artinya dia sudah menaikkan level dirinya sendiri gitu ketika menghadapi tim-tim besar seperti Ajax Amsterdam, kemudian Feyenoord dan juga beberapa tim besar lainnya dan juga pemain-pemain yang levelnya tinggi. Nah, timnas Indonesia sedang membutuhkan pemain-pemain yang levelnya tinggi seperti Ole Romeni. Jadi, ya menurut saya dua pemain ini bagus, sama-sama bagusnya. Mauro Gilstra jika dinaturalisasi untuk jangka panjang, sedangkan Ole Romeni jika dinaturalisasi untuk proses yang saat ini. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan dua pemain ini? Apakah PSSI harus menaturalisasi satu pemain ataukah dua-duanya? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.